Oke teman-teman, jadi hari ini gilirannya kita untuk mereview hasil pertandingan Piala Asia tadi malam. Jadi tadi malam itu bertemu ada beberapa pertandingan, cuma kita mereview pertandingan antara Indonesia dengan Irak. Yang kalau menurut saya sih sebenarnya Indonesia sudah sangat-sangat hebat di Piala Asia tadi malam. Jadi tadi malam itu skornya adalah 3-1 yang dimenangkan oleh Irak. Yang notabene-nya ketika kita melihat dari ranking itu 2 kali lipatnya dari Indonesia. Irak itu ranking 63 FIFA, sedangkan Indonesia ranking 148 FIFA. Jadi sangat-sangat jauh bedanya, tapi untuk permainan tadi malam saya lihat tidak jauh-jauh amat sebenarnya. Indonesia bisa mengimbangi Irak yang notabene-nya bisa membuat kaget pelatih dari Irak itu sendiri, di mana pada saat di menit-menit awal itu Irak mendominasi dengan penguasaan bola. Kemudian setelah itu Indonesia bisa memberikan kejutan di menit-menit di babak pertama, walaupun pada selanjutnya Irak kemudian kembali dengan gol keduanya di menit ke 47 di tambahan waktu babak pertama. Jadi kita analisa dulu lah, karena memang untuk Indonesia, tapi saya disclaimer dulu ya, saya disclaimer bahwa memang inilah bidang saya sebenarnya, bidang saya, karena saya adalah jurusan olahraga, walaupun ya sudah tidak terlihat bahwa olahragawan. Dulunya saya adalah atlet sepak bola. Saya S1, S2-nya olahraga, jadi teman-teman yang jangan sampai mengatakan bahwa saya sok tahu atau apa dengan ini. Jadi saya menganalisa berdasarkan sedikit dengan apa yang saya tahu melalui analisa dari pertandingan tadi malam. Jadi saya mau nonton di YouTube dulu bagaimana pertandingan tadi malam antara Irak dengan Indonesia, di mana yang dimenangkan oleh Irak. Biar lebih greget lah. Ini mereka lagi nyanyikan lagu bahasa Indonesia, lagu kebangsaan masing-masing. Kita tunggu saja. Di Indonesia ada Hernando, Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho untuk sisi pertahanan. Kemudian ada Arhan Asnawi, Marcelino. Ini kalau dari cadangannya, woi luar biasa. Ini ada Muhammad Riyandi, penjaga gawang. Nadeo ada masuk, tapi Nadeo katanya belum bisa sampai ke sana pada saat itu. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada karena tidak ada di kamera. Karena Nadeo kan menyusul kemarin, yang pada dasarnya bukan Nadeo yang terpilih ya, tapi katanya ada kiper, salah satu kiper yang cedera. Kemudian kan sebenarnya ada 3 persiapan kiper pertama, kiper kedua, kiper ketiga. Nah, Nadeo ini menggantikan kiper yang cedera itu. Kemudian masuk Sandy Walsh juga sebagai cadangan. Ini ada Edo Febriansyah ini yang sampai sekarang sih saya masih saya tidak tahu performanya Edo ini seperti apa, karena di beberapa pertandingan sebelumnya dia sering blunder. Tapi mungkin karena membangun kepercayaan kepada Sinteyong juga, jadi ya dia terpilih lagi lah. Wahyu Prasetyo ini bisa dibilang nama baru juga di era Sinteyong. Ricky Kambuaya ya gelandang. Mark Klok juga gelandang. Witan Sulaiman ya
stiker lah, striker. Witan Sulaiman itu yang dari Palu. Kemudian Dimas Derajat juga dengan siapa namanya, yang nomor 9 itu kemarin, saya lupa siapa lagi namanya itu, sama posisinya tapi saya lihat tidak ada namanya di sini. Kemudian ada Egy Maulana Fikri yang sekarang bermain di Dewa United kalau saya tidak salah ya. Kemudian ada Hoki Caraka yang dari U19, U23, saya lupa, tapi dipindahkan sekarang ke tim senior. Kemudian ada Adam Alis Setiano. Adam Alis juga termasuk baru di kepelatihan Sintayong, tapi kayaknya mungkin dia lagi bersinar di klub, jadi dipanggil. Nah ini ada Hernando Bagot, oh dia pakai formasi 3-4-3. Ini formasi 3-4-3 cukup berani, berarti dia main di gelandang, cuma mengandalkan sisi sayap juga. Jadi strategi Sintayong cukup unik sebenarnya, dia memakai gaya-gaya strategi permainan Korea Selatan kalau saya lihat, karena beberapa kemarin saya juga menganalisa beberapa kemarin di permainan di Korea Selatan, termasuk tempatnya Asnawi, ada ya strateginya yang memakai 3 back. Nah ini ada Bagot, Ahmad, Rizky Ridho di belakang, kemudian Arhan, Habner, kemudian Ivan, kemudian Asnawi kan sebenarnya berada di belakang, tapi kan dia mobile antara di gelandang. Kemudian back kanan Arhan juga sama. Jadi ini sebenarnya formasi 3-4-3 tapi bisa berubah menjadi 5-2-3 atau bisa 5-3-2. Jadi posisinya ini bisa berubah menjadi Asnawi dan Arhan ditarik ke belakang, jadi posisi menjadi 5, kemudian Ivan dan Habner di tengah tetap, dan bisa jadi Yakob Sayuri bisa menjadi gelandang juga. Kemudian masuk Marcelino dan Struijk di depan. Jadi Marcelino juga bisa mundur ke gelandang. Jadi ini sebenarnya strategi Sintayong cukup luar biasa kalau kita lihat dari strategi di awal ya, karena ini bisa berubah tergantung dari situasi di lapangan. Jadi ada 3-4-3 tapi bisa berubah menjadi 5-3-2 atau bisa menjadi 5-4-1. Jadi Sintayong kalau dari segi strategi hebat lah, walaupun dia